Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Amelia Ulfa, NPM 1922059, akan menjelaskan tentang perilaku bullying. Apa yang dimaksud bullying? Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bullying juga dapat dilakukan melalui media sosial atau internet yang disebut cyberbullying. Jenis bullying ada 5 kategori, antara lain yang pertama kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau nama calling, sarkasmi, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung seperti melihat dengan sinis, menunjukkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku nonverbal tidak langsung seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang terakhir, pelecehan seksual kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Penyebab bullying pada umumnya orang melakukan bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan sebagainya. Bullying disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadian menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi. Faktor lain yang berpengaruh cukup kuat terhadap anak untuk berbuat bullying yaitu adanya tayangan televisi yang sering mempertontonkan kekerasan dalam sinetron atau film atau acara lain seperti acara sidik, berita utama, dan lain sebagainya. Pencegahan agar anak tidak menjadi pelaku bullying, orang tua harus mampu mengembangkan kecerdasan emosi anak sejak dini. Ajarkan anak untuk memiliki rasa empati, menghargai orang lain, dan menyadarkan sang anak bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Pemerintah seharusnya memiliki program yang tegas, jelas, dan terarah. Kalau kita diam saja, maka itu sama saja melegalkan tradisi dendam di sekolah tersebut. Cara mengatasi bullying. Untuk mengatasi dan mencegah masalah bullying diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh di sekolah. Sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid, kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat atau pihak lain yang terkait seperti kepolisian, aparat hukum, dan sebagainya. Peran orang tua di rumah harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan memberikan anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menambahkan akhlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orang tuanya. Perilaku teladan kepada anak akan lebih baik dari memberi nasihat. Salah satu cara bisa dilakukan oleh sekolah ialah membuat sebuah program anti-bullying di sekolah. Menurut Hunech, bullying akan terus terjadi di sekolah-sekolah apabila orang dewasa tidak dapat membina hubungan saling percaya dengan siswa, tidak menyadari tingkah laku yang masuk tindakan bullying, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh bullying, tidak menyadarinya. Cara mencegah bullying. Yang pertama, berikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Yang kedua, putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Yang ketiga, ajarkan cara mengantisipasi kekerasan, bukan melakukan latihan bela diri. Misalnya merupakan salah satu alternatif pembentukan mental, spiritual, dan jasmani yang kuat. Yang terakhir, tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying. Sudah waktunya masyarakat jangan sendirian. Kesimpulannya, bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bullying juga dapat dilakukan melalui media sosial atau internet yang disebut cyberbullying. Bullying dibagi menjadi 5 kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Pada umumnya orang melakukan bullying karena mereka merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain sebagainya. Bullying disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadian menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi. Juga diakibatkan tayangan televisi yang dapat mempengaruhi remaja. Pencegahan terhadap bullying dapat dimulai melalui orang tua dengan mengajarkan kecerdasan emosi sejak dini dan dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah seperti program anti-bullying. Adanya bimbingan konseling juga berpengaruh penting dalam pencegahan adanya bullying. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.